Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul secara virtual dalam eksklusif webinar Key Performance Indicator Masterclass pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Aina Salsabila yang akan menemani teman-teman semuanya dari awal sampai selesai nanti. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk upgrade ilmu bersama di malam hari ini. Mohon selama sesi berlangsung bisa on kamera dan juga on mic dalam dan juga mic-nya dalam kondisi mute. Tentunya disiapkan fokusnya dan juga alat tulisnya maupun cemilannya supaya ilmu yang disampaikan pada malam hari ini bisa diserap maksimal dan juga bisa langsung diterapkan di bisnis masing-masing. Baik, dan tentunya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, ya, KPI Masterclass sudah bergabung juga bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Coach Arvin Mardianto, seorang business owner dari Kaila Wedding dan juga Certified Mentor BRM. Beliau nanti akan membagikan strategi Jitu dalam menentukan KPI yang benar-benar bisa memberikan impact nyata untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami mengundang Coach Arvin Mardianto. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah baik, Mbak Aina. Alhamdulillah. Siap, Coach. Ini lagi sibuk apa, Coach, akhir-akhir ini aktivitasnya? Alhamdulillah ini setelah Lebaran ini kan lagi sibuk menata tim karena kedatangan banyak SDM magang, Mbak. Jadi Siap. perlu perlu pelatihan dan juga pengembangan diri karena mereka Gen Z ya. Itu lumayan untuk kita kasih perhatian dan juga development ya, pengembangan diri luar biasa. Cepat sekali mereka Siap, Coach. bergeraknya. Siap, Coach. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Coach. Langsung saja saya persilahkan pada Coach Arvin untuk dapat membagikan ilmu kepada kita semua pada malam hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ina ya atas waktu dan tempatnya. Izin ya Bapak Ibu untuk saya share screen. Ya. Saya bisa share screen ya Mbak ya. Sudah terlihat, Coach. Sudah terlihat? Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi sholli sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada kurang lebih 24 orang ya yang nantinya akan menyimak terkait dengan materi strategi menentukan KPI yang relevan dan berdampak dalam pertumbuhan bisnis. Sebelumnya, tolong dong absen ini dari mana saja ini. Boleh di kolom komentar. Apakah ada yang dari Surabaya? Ada Surabaya di sini? Ada? Sidoarjo mungkin? Ada, Oh, hadir. hadir ya? Makassar, Masya Allah. Pak Arif Lamongan, Makassar. Yogyakarta, Pak Torik. Oh, Nganjuk, Pak Fikri ya. Oke, Nganjuk, Jawa Timur. Solo, Jawa Tengah. Oh, perwakilan Jawa Tengah sudah ada ini ya, berarti ya. Sulawesi, Jogja tadi sudah ada. Apalagi Karanganyar, Jawa Tengah juga ya. Oke, Jawa Barat ada Jawa Barat? Belum ada ya? Oke, siap ya Bapak Ibu. Makasih. Ini saya diinfo oleh panitia Sinergi.
terkait dengan random materinya agak mepet memang kalau misalkan kita membahas tentang terkait dengan strategi menentukan KPI, tapi insya Allah saya akan menjelaskan secara lengkap gitu ya. Mungkin secara kedalaman kita bisa berdiskusi ya lebih dalam lagi, nanti ada sesi tanya jawab. Dan apabila memungkinkan kita juga nanti bisa sharing di luar forum seperti itu. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama, izin nanti Mbak admin ya, ada peserta yang masuk langsung segera untuk di admit ya, supaya nanti tidak apa namanya mengganggu layarnya tadi. Izin untuk memperkenalkan diri bagi yang sudah kenal ya, kita kenalan lagi, bagi yang belum kenal kita wajib kenalan gitu ya. Nama saya Arfin Madianto. Mohon maaf suara saya terdengar? Halo, suara Dengar saya Coach. terdengar? Jelas gak? Jelas, jelas. Jelas ya. Alhamdulillah jelas. Soalnya suara saya agak habis ini, habis konser. Training terus ya kan. Nama saya Arun Ardianto, saya ada beberapa bisnis yang saya jalankan, tidak sepenuhnya saya operating sendiri, tapi juga ada yang sistemnya kemitraan. Ya, saya owner dari Kaila Wedding, lebih banyak yang handle itu istri. Saya distributor utama SR12 Herbal Skincare. Ini bisnis yang saya handle bersama dengan apa namanya toko retailnya yakni Randomat ya. Beberapa sertifikasi yang sudah saya ambil ya mulai dari yang BNS BRI maupun yang kita ikuti dari guru-guru kita di bisnis coach ya. Salah satu yang mungkin teman-teman semua atau Bapak Ibu semuanya yang wajib ya barangkali untuk mengikuti adalah langsung dibina atau dibimbing oleh guru kita semua, yakni Coach Ridwan Abadi, ya, founder daripada Sukses Berkah Community sekaligus juga lead daripada Kampus Manager, Bapak Ibu. Jadi acara ini terselenggara juga eh, merupakan kolaborasi dari Sinergi Business Solution dan Kampus Manager tentunya. Nah, beruntung saya diajak untuk sharing pada Bapak Ibu semuanya untuk eh, berbagi tentang bagaimana terkait dengan performa dan juga productivity dalam suatu perusahaan yang merupakan salah satu passion saya untuk dalam pengembangan individu maupun pengembangan produktivitas perusahaan. Ya, beberapa amanah yang sudah saya jalankan sekarang, beberapa komunitas juga saya ikuti. Ya, mudah-mudahan dari apa yang saya kerjakan itu bisa sedikit banyak membantu Bapak Ibu semuanya untuk memberikan insight terkait dengan menentukan KPI yang spesifiknya yang akan kita bahas pada malam ini Bapak Ibu. Oke, itu singkatnya Bapak Ibu perkenalan dari saya. Monggo kalau misalkan kita silaturahim bisa ke Instagram saya Arvin Mardianto maupun nanti kontak ya di WA saya di apa nomor 081358894404. Oke. 5 tahun experience saya sebagai mentor dan kurang lebih 100 menti dan juga ada beberapa pergerakan yang sudah saya kerjakan terkait dengan leadership project saya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pantun dulu ya. Ikan hiu, ikan teri. Cakep. Cakep. Oke, are you Cakep. ready? Ready. Oke, ready ya. Ready. Jadi karena sudah malam, ini kita harus siap untuk menyerap ilmu. Maka Bapak Ibu silahkan buka tutup tutup gelasnya, buka wadahnya, kosongkan gelasnya. Kita akan isi dengan ilmu yang baru dan kita akan coba menyerap energi dan juga pengetahuan yang akan kita dapatkan malam ini, Bapak Ibu ya. Baik, sebelumnya masuk ke dalam materi, saya ingin bercerita atau menjelaskan tentang kurva belajar, Bapak Ibu. Tadi di awal ada yang nge-spill, kira-kira gitu ya, nge-spill, gitu ya. Ini kayaknya materinya kok bakal berat gitu ya.
maka harus fokus gitu ya. Ya, kalau fokusnya benar, ya. Tapi kalau berat, tergantung Bapak Ibu. Ya, pertama tadi Pak siapa tadi yang bilang berat tadi ya? Jadi Anda harus mengenal tentang kurva belajar. Itu yang pertama. Apa itu kurva belajar? Manakala di sumbu apa namanya sumbu vertikal itu namanya tingkat kesulitan, sedangkan sumbu horizontal itu namanya sumber daya yang kita miliki. Jadi kalau kita bicara masalah berat atau tidak, bergantung kepada sumber daya yang kita miliki. Apakah tingkat kesulitannya itu lebih kecil daripada sumber daya yang kita miliki? Kalau tingkat kesulitannya lebih kecil dibandingkan sumber daya yang kita miliki, sebenarnya masalah itu tidak berat. Maka ketika masalah itu tidak berat, ya kita hanya ya ibaratnya zona rebahan. Ya kita apa aja bisa selesaikan. Contohnya, kalau saya di sini membahas tentang satu tambah satu sama dengan berapa, Bapak Ibu? Ya, tanpa berpikir panjang, pasti teman-teman akan menjawab dua, karena itu sesuatu yang tidak sulit, karena sumber daya kita terlampau banyak. Nah, itu gitu. Nah, kalau sebaliknya, tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan kita punya kemampuan atau kapasitas atau sumber daya, maka disinilah yang dianggap berat. Namanya zona stres atau frustasi. Jadi kalau belajar tiba-tiba ada istilah asing, tiba-tiba ada mungkin pemahaman penjelasannya terlalu cepat dan sebagainya, berarti kan sumber daya penangkapan kita itu lebih rendah daripada tingkat kesulitannya. Itu namanya zona stres. Nah ini nggak sehat juga. Ya karena apa? Berakibat pada kita akhirnya ketinggalan pembelajaran. Nah, idealnya antara tingkat kesulitan dan juga tingkat sumber daya yang kita miliki itu paling tidak sama. Kalau sama, berarti kita masih berada pada zona belajar. Artinya apa? Kita akan terus bertumbuh, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke ya, dimengerti ya. Jadi nanti ketika proses pembelajaran, seandainya Bapak Ibu mungkin ada yang tidak paham, maka kode aja, namanya kode merah atau zona stres. Ya, kalau misalkan penjelasan saya terlalu bertele-tele, kode aja, namanya kode biru alias zona rebahan. Lanjut, skip code sudah paham dan sebagainya. Seperti itu. Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, jawabnya setuju, Bapak Ibu. Ya, itu ya. Kalau jawabnya setuju, jawabnya adalah sepakat. Ya, boleh di kolom komentar aja biar gak rame, nggak masalah, ya kan? Baik. Selanjutnya, ini flyernya, yakni poinnya di sini adalah bagaimana menentukan KPI yang relevan dan berdampak dalam pertumbuhan bisnis Bapak Ibu. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah eh, gimana caranya, bagaimana kita itu menentukan suatu framework eh, key performance indicator yang itu relevan. Relevan itu sejalan dan berdampak pada pertumbuhan bisnis. Ternyata di luar sana ada namanya framework-framework yang lazim untuk kita gunakan. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya akan menjelaskan tentang 5 tahapan bisnis yang tentunya ini menjadi suatu syarat ideal. Saya nggak bilang bisnis kecil tidak bisa pakai KPI, tapi idealnya gitu ya, KPI akan lebih powerful kalau misalkan kita eh, berada pada ukuran bisnis tertentu. Nah, pada dasarnya bisnis itu mulai dari start. Start itu starting ya, mulai dari sebelumnya kita persiapan saja. Jadi tahap pertama adalah starting, fokusnya adalah mencari produk market fit. Nah, biasanya ini semuanya dikerjakan oleh CEO alias Chief Everything Officer alias owner itu sendiri ya kan. Jadi owner jadi dirjen, direktur ijen. Kenapa ya? Karena mulai dijalankan bisnisnya. Jadi dijalankan sendiri tanpa ada karyawan dan fokusnya adalah mencari atau membuat produk yang market fit. Nah,
Yang kedua adalah bagaimana produk yang sudah market fit tadi di boost marketingnya sehingga goalnya adalah ngomset alias banjir order. Nah, di banjir order itu mulai ada yang namanya pemasukan yang banyak. Nah, muncul persoalan bagaimana kalau ordernya sudah banjir, jangan sampai menjadi tsunami komplain. Nah, kan gitu. Maka agar tidak terjadi tsunami komplain, muncul level ketiga, yakni operasional mastery. Ya, tahap ketika bisnisnya itu growing. Kenapa? Karena ordernya sudah banyak, maka nggak mungkin hanya mengandalkan owner sendiri yang mengerjakan bisnisnya. Maka perlulah adanya tim, mulai dibentuklah organisasi, mulai dibentuklah adanya sistem, mulai ada yang namanya leader, supervisor, dan juga manajer. Nah, disinilah tahap ketiga ini sudah mulai harus ada sistem. Idealnya KPI sudah ada. Ya, itu di 4 pilar. Nah, jadi di growing itu 4 pilar sudah ada. Dalam artian sudah lengkap. Apakah di yang pertama dan yang kedua tidak ada? Sudah ada, tapi biasanya fokusnya kebanyakan di produksi sama di marketing. Sedangkan di HR sama finansial hanya dijalankan tanpa perlu mungkin KPI yang rigid. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga idealnya 4 pilar itu harus lengkap di level growing. Nah, itu gitu. Barulah ekspansi ya atau kita scale up atau establish. Di sanalah kita akan menduplikasi sistem yang sudah dibuat di level growing. Nah, di sana kita fokus ke HCM, Human Capital Management, untuk kita menduplikasi orang-orang yang bisa menjalankan sistem. Karena ujung daripada strategi, kemudian struktur, sistem adalah SDM. Jadi SDM ini adalah bagian eksekusi, bagian ujungnya untuk mendapatkan hasil. Sehingga cabangnya di mana-mana, sistemnya sudah kuat, dan SDM-nya sudah bisa menjalankan sistem. Baru yang kelima terkait dengan financial mastery, bisnisnya sudah bisa dilepas, bahkan bisa dipensiunkan, bisa apa namanya diwariskan, gitu ya. Nah, bisnisnya sudah matang dan bisnisnya bisa autopilot seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga mulai dari mana 4 pilar itu, ya idealnya di fase growing. Tetapi di fase starting dan running, biasanya KPI itu hanya di salah satu pilar saja atau salah dua. Jadi produksi sama marketing, Bapak Ibu. Jadi biasanya seperti itu. Oke, seperti itu, ya. Nah, berbicara tentang bagaimana menentukan KPI yang relevan, ya agar bisnisnya itu bisa bertumbuh, maka kita akan berbicara tentang performa perusahaan, Bapak Ibu. Ya, nah performa perusahaan itu ya karena tadi prosesnya itu adalah dari level bisnis yang sudah grow membutuhkan sistem-sistem yang lebih mapan. Salah satu sistem yang mapan agar visi dan misi perusahaan itu bisa tercapai, strategi yang ditetapkan oleh perusahaan bisa tercapai adalah bagaimana kita menetapkan KPI. Jadi dari visi misi strategi perusahaan, perusahaan sedang grow, gitu ya. Kemudian punya strategi mapping. Nah, dari strategi mapping itu bagaimana strategi perusahaan tepat sasaran, perlu KPI yang tepat, yang relevan, gitu ya. Untuk kita mengidentifikasi KPI-nya berarti yang diukur apa, definisinya, cara mengukurnya, cara memantaunya, sampai dengan melaporkannya agar tetap relevan ke dalam strategi perusahaan yang artinya kalau strategi perusahaan berjalan maka perusahaan itu bertumbuh gitu ya seperti itu. Nah sehingga secara umum
nanti ada komponen dalam performance management. Tidak hanya proses. Hari ini kita hanya membahas performance management proses. Tetapi harus dipahami nantinya untuk menjalankan performance management, selain faktor proses yang harus dipenuhi adalah faktor infrastruktur alias sarana dan prasarana support yang memadai yang diperlukan untuk menjalankan performance management. Plus kultur yang positif agar bisa performanya itu lebih bisa berkembang, agar lebih bisa tersupport dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dari strategi kita akan turunkan dengan atur ukurannya dan target, ya. Kemudian kita membuat suatu rencana dan eksekusi, lalu kita awasi dan evaluasi. Setelah itu, kalau berhasil akan ada reward, ya. Dan kalau misalkan masih belum mencapai target, maka ada proses coaching, mentoring, training, dan proses development. Nanti seperti itu. Ini terus akan berputar. Dari strategi kita ukur lagi goalnya, kita buat rencana dan eksekusinya, kita monitoring dan evaluasi, lalu kita kasih reward kalau tercapai. Lalu kalau tidak tercapai maka kita kasih coaching, ya kalau sudah tercapai terus kita naikkan targetnya dan seterusnya. Ini akan menjadi siklus yang semakin lama semakin berkembang seperti itu. Nah, kalau kita bertanya bagaimana KPI ini agar relevan dan menjadi suatu KPI ini bisa berkembang, relevan, dan membuat perusahaan itu bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Ternyata di luar sana itu sudah ada tools yang luar biasa agar kita memudahkan untuk mengidentifikasi KPI, yakni dengan kita menggunakan balance scorecard. Itu seperti itu. Apa itu balance scorecard? Jadi balance scorecard itu adalah suatu tools, ya, performance management, ya, yang dapat membantu suatu organisasi untuk mentransisikan visi dan misi ke dalam aksi. Sehingga, ya, Bapak Ibu akan tahu mapping strateginya diturunkan ke dalam suatu KPI, divisi, sampai nanti diturunkan ke dalam masing-masing job disk-nya. Ya. Sehingga ada indikator-indikator yang tidak melulu hanya faktor finansial atau faktor keuangan saja. Ya. Tapi faktor non keuangan itu kita bisa ukur Bapak Ibu. Nah, biasanya kan kalau kita bikin target itu selalu bicara tentang omset dan juga profit. Nah, padahal omset dan profit ini hanyalah salah satu, ya, goal atau key result atau key performance yang itu penunjang perusahaan itu terus bertumbuh. Ada 3 faktor lainnya yang itu harus kita petakan. Nah, balance scorecard ini menyimbangkan empat-empatnya sehingga lebih seimbang, sehingga perusahaan lebih bisa berkembang secara berkelanjutan. Nah, sehingga fungsi daripada balance scorecard adalah alat komunikasi strategi, tidak hanya kepada manajemen, tidak hanya kepada pemegang saham atau owner atau stakeholder, ya, tidak hanya kepada karyawan, tapi juga ke customer bahkan ke yang lain. Seperti itu. Nah, sehingga di balance scorecard konsepnya itu ada 4 perspektif, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya finansial. Finansial hanya salah satu perspektif dari goal yang akan kita kejar, ya, dari key performance yang akan kita ukur, ya. Perspektif yang pertama adalah perspektif pembelajaran. Jadi perusahaan itu, ya, akan tumbuh berkelanjutan manakala
perspektif pertama ya itu diperhatikan. Ya, dengan pertanyaan untuk mencapai visi kami, bagaimana organisasi kami harus berkembang. Maka pembelajaran apa yang harus dilakukan kepada SDM-SDM-nya, kepada timnya. Nanti gitu. Itu nanti diukur. Training apa dan sebagainya nanti akan saya jelaskan indikatornya lebih lanjut. Perspektif yang kedua adalah perspektif bisnis proses atau internal perspektif. Ya, artinya untuk memuaskan pelanggan, proses manakah yang harus kita kuasai? Bagaimana kita harus lebih cepat? Ya, bagaimana kita harus lebih apa namanya? Lebih murah, lebih simpel, lebih mudah. Nah, itu gitu. Internal perspektif, proses bisnis. Perspektif yang ketiga adalah perspektif customer. Ya, untuk mencapai visi kami, bagaimana kami harus memandang pelanggan kami? Apakah pelanggan hanya sebagai transaksi aja, atau pelanggan itu harus dibuat happy? Pelanggan itu harus dipuaskan, atau pelanggan itu ya sudah, kalau sudah beli ya sudah kita biarkan saja, tanpa perlu kita maintain, tanpa perlu kita bikin customer relationship management dan sebagainya. Nanti akan dibahas di dalam perspektif customer. Yang keempat adalah perspektif finansial. Nah, disinilah kita bicara tentang pendapatan, kita berbicara tentang profit dan itu. Bagaimana pandangan kita terhadap pemegang saham. Nah, ini adalah perspektif dalam balance scorecard yang itu merujuk kepada strategi suatu perusahaan. Nah, ini ya. Visi, misi, value akan menjadi suatu strategi. Kemudian strategi itu akan ada punya strategi map, balance scorecard yang membantu ya perusahaan untuk mengukur dan fokus agar strategi tersebut bisa menghasilkan kepuasan bagi para pemegang saham, kebahagiaan bagi para customer, ya proses yang luar biasa, proses yang excellent, dan tim kerja yang termotivasi. Sehingga di KPI yang nanti kita ukur itu empat-empatnya kita menjadi fokusnya. Jadi bukan hanya faktor keuangan, tapi customer juga kita perhatikan, prosesnya juga kita perhatikan, dan juga tim SDM juga kita perhatikan. Nah, ini ya perspektif keuangan. Pada prinsipnya adalah indikator-indikator keuangan untuk menentukan tingkat kesehatan dan tingkat kesehatan dari suatu perusahaan. Apakah perusahaan ini bisa sustain atau tidak? Nah, biasanya perusahaan itu paling tidak kan ada faktor, misalkan dua faktor ya, dua fokus yang dijadikan ukuran. Yakni yang pertama pendapatannya meningkat, atau yang kedua adalah produktivitasnya atau efisiensi dari suatu biaya. Nanti ada ukuran-ukurannya, mulai dari meningkatkan laba bersih, contohnya meningkatkan jumlah pendapatan, meningkatkan pertumbuhan pendapatan, atau meningkatkan produktivitas biaya, atau bahkan menurunkan piutang piutang tak tertagih ya. Yang kedua, pelanggan tadi perspektifnya itu mencakup beberapa elemen. Satu, bisa penambahan pelanggan baru, itu nanti bisa jadikan KPI. Bisa dari profitabilitas pelanggan, atau pelanggan itu dinaikkan tingkat profitabilitasnya. Biasanya dari pelanggan X itu profitnya sekian, itu nanti naik jadi sekian. Atau persentase jumlahnya dibandingkan dengan total pelanggan. Ya, jadi naik persentase jumlahnya. Atau kelompok pelanggan yang menyumbang pendapatan terbesar, misalkan dari kemitraan atau dari segmen online. Nah, itu dinaikkan, itu juga bisa menjadi indikator perspektif dari pelanggan. Gitu ya.
Dari pelanggan, kepuasan juga diukur bisa melalui nanti survei kepuasan pelanggan. Jadi nanti ukurannya bisa dari skala skor kepuasan pelanggan, misalkan 1 sampai 10, 1 amat buruk, 10 sangat memuaskan. Bisa juga dari rupiahnya. Rupiahnya berarti jumlah transaksi pelanggan. Bisa juga dari angkanya, misalkan berapa kuantiti penjualan. Bisa juga dari kecepatannya, maka nanti akan ada satuan-satuan yang akan kita tentukan dalam suatu KPI. Ya. Sehingga kalau model dalam perspektif pelanggan kurang lebih seperti ini, ya. Jadi nanti kita akan ukur ya dari perspektif pelanggan itu adalah jumlah customer retention. Customer retention itu berarti jumlah customer yang beli lagi. Nah, bisa kita juga mengukur customer profitability. Jadi profit yang dihasilkan dari suatu customer rata-ratanya meningkat atau tidak. Bisa juga kita mengukur tingkat kepuasan customer atau istilahnya customer satisfaction. Bisa juga kita mengukur customer akuisisi. Berarti budget yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu customer itu lebih murah. Nah, misalnya gitu. Nah, misalnya kita ngiklan 10.000 dapat satu customer, diturunkan lagi bisa menjadi 9.000, 7.000 dan itu namanya customer acquisition atau market share. Per jumlah persentase dari total market yang ada, berapa persen yang bisa kita ambil. Nah, itu juga bisa menjadi ukuran dalam perspektif pelanggan. Itu seperti itu. Oke. Contohnya tadi sudah saya jelaskan ya, profitabilitas pelanggan, market share, brand image, kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan loyal itu juga bisa Bapak Ibu ya. Yang ketiga, perspektif bisnis internal. Ya. Jadi untuk menghasilkan goal perspektif keuangan dan untuk memuaskan customer perlu juga proses internal yang excellent service, ya kan? Nah, sehingga nantinya kita akan fokuskan kepada proses-proses bisnis yang memiliki dampak besar dalam peningkatan kinerja perusahaan. Sehingga nanti hasilnya bisa kita cek seperti ini. Nah, ini meningkatkan mutu dan keandalan produk, berarti kualitas produknya. Ya, menurunkan jumlah produk yang gagal, berarti apa? Produk defect. Jadi tidak ada produk cacat. Nah, berarti nanti pengukuran KPI-nya berbanding terbalik, Bapak Ibu. Semakin banyak maka semakin jelek, semakin sedikit maka semakin bagus. Tapi kalau omset tadi kan semakin banyak maka semakin baik. Itu seperti itu. Meningkatkan kecepatan pelayanan, ini juga sama, berbanding terbalik. Kalau misalkan pelayanannya, misalkan gitu ya, dilayani, SPBU dilayani hanya dalam waktu 2 menit, misalkan gitu. Semakin cepat semakin baik, ya. Tapi cepat yang tepat ya. Tapi kalau antri sampai 10 menit, nah itu sudah terlalu kelamaan. Nah, itu gitu. Atau mengembangkan inovasi proses atau mengembangkan kapasitas produksi. Jumlah produksi yang meningkat, nah, berarti kan kuantiti produksi ya berapa? Misalnya 10.000 loyang dalam 1 bulan, nah, misalnya gitu. Itu juga bisa kapasitas produksi. Nah, itu proses internal, masuk dalam proses internal. Sehingga proses internal itu menjadi suatu fondasi dalam membuat mutu dan keandalan produk alias kualitas produk, kecepatan dalam memenuhi kebutuhan produk, berarti proses pelayanannya atau servisnya, dan yang ketiga adalah kecepatan dalam merespon komplain pelanggan
Artinya pelanggannya komplain, marah-marah, itu juga harus segera ditangani. Ibaratnya kayak eh, apa namanya rumah kebakaran itu ya nggak usah kesuwen, ya harus cepat ditangani. Nah itu gitu. Sehingga orientasinya kepada layanan kepada pelanggan. Jadi nanti bertingkat gitu ya. Finansial, goal finansial dipengaruhi oleh goal customer. Goal customer dipengaruhi oleh goal bisnis internal. Nah, terakhir di bisnis internal dipengaruhi oleh pembelajaran. Jadi ini langsung berkaitan ke atas gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, terakhir di perspektif pembelajaran itu mencerminkan kapabilitas yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam dua hal. Yang pertama pengembangan SDM, yang kedua adalah pengembangan organisasinya, kepemimpinannya dan juga budayanya. Nah, ini menjadi fondasi yang paling utama. Di balance scorecard, ini adalah fondasi manakala SDM itu diperhatikan, pasti bisnis prosesnya lebih baik. Kalau bisnis prosesnya itu lebih baik, maka customer akan bahagia. Kalau customer akan bahagia, maka finansialnya pasti akan tercapai. Itu kerangka berpikirnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di dalam perspektif pembelajaran berarti sasaran strategisnya itu adalah mengembangkan kompetensi karyawan. Berarti nanti bisa diukur nanti KPI-nya ya. Misalkan jam training karyawan harus nambah dalam 1 tahun. Ya, membangun kultur perusahaan yang unggul. Berarti apa? Misalkan jumlah karyawan yang disiplin, ya itu meningkat atau tidak, jumlah karyawan yang apa namanya menjadi teladan, nah meningkat apa tidak kan gitu kan, nah dan seterusnya. Atau sasarannya nanti bisa menciptakan pola kepemimpinan yang efektif, itu nanti KPI-nya nanti kita akan turunkan lagi seperti apa. Ini sasaran strategisnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau HRD pasti yang kita ukur adalah mindset, knowledge, dan skill dan attitude. Sedangkan kalau di modal organisasi atau sistem organisasi yang kita ukur nanti terkait dengan budaya, kepemimpinan, dan juga kolaborasi. Ini adalah elemen-elemen dalam proses pembelajaran di dalam balance scorecard. Nah, itu gitu ya. Nah, kira-kira mungkin kalau misalkan kurang ada bayangan, nah, di balance scorecard itu langsung membuat mapping seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini gini. Nah, ini slide yang mungkin bisa Bapak Ibu punya gambaran kira-kira organisasi pengen visi misi dan strateginya itu nyampe, itu integrasinya seperti apa sih? Nah, kurang lebih integrasinya itu di dalam slide. Jadi fondasinya itu adalah learning and growth. Jadi proses pembelajaran. Maka perusahaan harus mengembangkan kepuasan karyawan. Perusahaan harus meningkatkan produktivitas karyawan. Perusahaan harus memperbaiki sistem penilaian karyawan. Atau kalau dalam hal ini menjadi target divisi, learning and growth itu divisi HRD. Nah, kira-kira gitu. Kalau HRD-nya sasaran-sasaran strategis dari apa namanya learning and growth ini berhasil, maka ya pasti bisnis prosesnya nanti bagus. Ya apa? Mencapai keunggulan operasional. Nah, jadi operasionalnya excellent, gitu ya. Jadi lebih cepat, ya, lebih lebih apa gesit, ya, dan sebagainya. Mendorong permintaan memulai manajemen hubungan pelanggan. Berarti ini operasionalnya membuat orang yang sudah beli pasti akan beli lagi. Karena apa? CRM-nya jalan. Ya, kan gitu ya. Lalu operasionalnya selalu ada pertumbuhan yang dramatis. Kenapa? Karena selalu dibudayakan inovasi.
Ya. Terus juga menerapkan kebijakan lingkungan yang baik. Akhirnya operasionalnya juga akan optimal, gitu kan? Kalau operasionalnya optimal, jadi di bisnis proses ini kalau di dalam 5 pilar bisnis itu bagian apa? Bagian produksi dan operasional. Nah, itu gitu ya. Nah, maka kalau produksi dan operasionalnya itu bagus, pasti nanti berpengaruh kepada customer. Customer apa efeknya? Memelihara kepuasan pelanggan. Nah, jadi pelanggan pasti akan puas, 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 gitu ya. Kalau pelanggan puas, maka pangsa pasarnya pasti meluas, ketok tular, kemudian nanti disebarkan dan sebagainya. Lalu kita bisa meningkatkan akuisisi pelanggan. Kenapa? Karena kita nggak khawatir mau ekspansi, kita mau akuisisi pelanggan baru, bahkan akuisisi pelanggan kompetitor, nggak masalah. Kenapa? Karena bisnis prosesnya itu kuat, ya, itu gitu ya. Nah, sehingga customernya pasti happy. Ya, kalau customer happy, pasti nanti pendapatannya akan meningkat, gitu ya. Nah, dari pendapatannya meningkat, ya pasti nanti secara jangka panjang, ya pemegang saham senang, gitu kan. Apalagi dari aspek finansial, kita punya sasaran untuk kita tekan biaya-biaya agar profitnya makin tebal. Jadi finansialnya apa? Nambah omset, tapi juga nambah profit. Jangan kebalikannya, omsetnya turun, profitnya turun. Atau omsetnya naik, tapi marginnya tipis. Nah, kalau di finansial, karena dibangun dari 4 perspektif ini, maka ini seperti bangunan yang sangat kokoh. Karena semuanya terdukung. Nah, itu gitu ya. Nah, ini masih balance scorecard-nya Bapak Ibu. Dari balance scorecard ini kalau Anda pahami mappingnya, ya sebagai suatu contoh ini, slide ini, nanti kita akan mudah untuk menentukan KPI-nya seperti apa. Ya, persoalan kita itu adalah ketika kita itu membuat KPI, kita tidak tahu mind mapping-nya strategi seperti apa. Dengan balance scorecard, KPI kita lebih relevan dan perusahaan kita bisa bertumbuh secara konsisten. Kita bisa bertumbuh secara kelanjutan karena ada jelas arahnya. Nah, kenapa kok customer nggak puas? Coba dicek operasionalnya, bisnis prosesnya, bagian mana yang tidak tercapai. Kenapa bisnis prosesnya tidak excellent, misalnya gitu. Coba dicek di bagian pembelajarannya. Jangan-jangan, ya kan, karyawannya tidak produktif. Kenapa karyawannya tidak produktif? Di dalam KPI karyawan tidak produktif nanti diterangkan. Oh, nggak pernah training, nggak pernah dikirim ke kampus manajer, dan gitu ya. Nggak pernah belajar. Yang belajar siapa? Ownernya saja. Timnya nggak diajak belajar. Itu nanti rasanya. Ya kan? Akhirnya yang pusing owner. Karena apa? Yang pinter owner, tapi timnya jauh gapnya dengan owner. Maka supaya perusahaan Anda bertumbuh, maka ini harus seimbang Bapak Ibu. Ownernya belajar, timnya belajar, sistemnya dibuat seperti ini sehingga ada di performance indikator yang relevan dan membuat bisnisnya bertumbuh. Nah, kira-kira gitu ya. Ini balance scorecard. Coba Bapak Ibu, saya mau feedbacknya, kira-kira bisa lanjut apa tidak ini? Nah, zona belajar, zona stres, atau zona rebahan. Nah, kalau zona rebahan, saya percepat Bapak Ibu. Tapi kalau zona belajar, saya lanjut dengan speed yang sama. Tapi kalau zona stres, saya akan coba mungkin bagian yang ini ya, yang susahnya di mana ya. Oke. Waduh. Oke, saya cek ya. Zona belajar, alhamdulillah ya. Waduh, zona stres ya Bu ya. Zona rebahan, rebahan. Lanjut, belajar, belajar, belajar. Oke, belajar semua ya rata-rata ya. Bu Novi, izin nanti dengan sesi tanya jawab. Silahkan dicatat dulu pertanyaannya bagaimana. Ya,
nanti di sesi tanya jawab saya izin untuk stresnya di mana Bu ya, supaya nanti hasilnya ada dampaknya. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Oke, ini dari slide yang awal tadi ya, balance scorecard seperti ini dan KPI sebagai ya, penjabaran indikator performa kunci, iya kan? Supaya kita tahu strategi perusahaan apakah KPI kita itu mengarah secara efektif di strategi perusahaan seperti itu. Nah ini quote dari Peter Drucker. Nah, itu seorang master ya manajemen. Beliau berkata, jika kamu tidak dapat mengukur, maka kamu tidak dapat mengatur. Gitu ya. Nah, gimana bisa ngatur kalau nggak terukur? Nah, jika kamu tidak dapat mengukur, maka kamu tidak dapat merubahnya. Gitu ya. Ya wis, ala kadarnya. Karena apa? Tidak terukur. Mau dibawa kemana? Ya, mau naik dari berapa ke berapa? Tidak akan merubahnya. Karena apa? Tidak terukur. Ya kan? Dan terakhir, jika kamu tidak dapat mengatur, maka kamu tidak dapat memperbaikinya. Sehingga dari 3 quote di atas itu kesimpulannya adalah ukur, ya kan? Perusahaan kita kalau mau bertumbuh ukur. Perusahaan kita kalau mau relevan ukur. Dan perusahaan kita kalau mau mengarah pada perbaikan ukur, ya kan? Hanya yang bisa diukur, yang bisa diatur, hanya yang bisa diukur, yang bisa dirubah, dan hanya yang bisa diukur, yang bisa diperbaiki. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, maka di KPI tadi, ya, balance scorecard itu sebagai sasaran strategi atau istilahnya adalah strategi objektif. Jadi visi misi itu terlalu umum Bapak Ibu. Supaya visi misi ini bisa tercapai, ya istilahnya CRA itu kan impian boleh tidak masuk akal asalkan caranya masuk akal. Maka dalam rangka membuat cara yang masuk akal, dibuatlah strategi mappingnya. Ya, dari strategi mappingnya, balance scorecard punya 4 perspektif. Ya, dijabarkan dalam sasaran-sasaran 4 perspektif itu tadi. Financial, customer, business process, learning and growth. Ya, jadi ini sudah frameworknya gitu ya. Jadi ibaratnya 4 pilar bisnis gitu kan. Tetapi dalam bahasa balance scorecard, 4 pilar bisnis ini dibangun sedemikian rupa agar satu dan yang lainnya saling terhubung. Nah, itu gitu ya. Dari sasaran objektif, sasaran strategi, di breakdown lah masing-masing punya KPI. Artinya ukuran atau indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan. Jadi nanti ini berupa angka. Selain berupa angka nanti ada dashboardnya, gitu ya. Nah, patokan atau prinsip dari KPI itu haruslah mengukur kinerja. Nah ini, indikatornya adalah mengukur kinerja. Jelas, spesifik, dan terukur. KPI tidak mengukur sikap. KPI tidak mengukur sikap, melainkan mengukur kinerja. KPI juga tidak mengukur knowledge, atau KPI juga tidak mengukur kompetensi. Hanya kinerja. Apa itu kinerja? Kinerja adalah perilaku orang untuk menghasilkan sesuatu. Makanya nanti ada target. Di KPI itu ada target. Jadi hasilnya apa? Kalau
ukurannya adalah kenaikan jumlah omset, maka kinerjanya berapa omset? 100 juta, 200 juta. Itu KPI mengukur kinerja. Tapi kalau misalnya KPI-nya seperti ini, ya menguasai produk knowledge, nah itu nggak bisa. Apa itu? Ya, karena produk knowledge itu bukan kinerja. Hasil daripada produk knowledge adalah suatu kompetensi yang harus kita miliki supaya kita bisa closing kan gitu kan. Jadi jangan pernah mengukur kompetensi, tapi yang diukur adalah hasil kinerja. Gitu. Yang kedua, ukuran keberhasilannya harus eksplisit, ya kan? Apakah dalam bentuk juta, apakah dalam bentuk persentase, apakah dalam bentuk quantity produk, apakah dalam bentuk kecepatan respon berapa menit, ya, apakah dalam bentuk quantity produk yang cacat dan sebagainya. Nah, itu panduannya. Yang ketiga, biaya untuk mengidentifikasi monitor ukuran keberhasilan tidak boleh melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Nah, ini nanti berkaitan dengan kasih bonusnya, ya kan? Seperti itu. Yang keempat, hindari pengukuran yang berlebihan. Saya pernah mendampingi perusahaan punya KPI variabel yang diukur ada 30. Wah, ini pusing. Yang pusing bukan hanya yang ngawasi, yang monitoring, tetapi yang pusing juga adalah yang menjalankan. Itu seperti itu. Ya. Sehingga KPI itu harus relevan dengan objektif strategis atau sasaran strategis. Apakah KPI memiliki keterikatan harus? Makanya gampangannya pakai balance scorecard. Selesai. Ya kan? Karena pasti relevan. Karena balance scorecard menyediakan eh, 4 perspektif itu sudah langsung kita bisa pakai, gitu kan. Terus yang kedua, controllable. Apakah pencapaian KPI masih berada di bawah kontrol atau rentang kendali yang ada? Jadi jangan sampai membuat KPI yang itu kita tidak bisa mengontrol. Kita nggak bisa akses datanya. Kita nggak bisa mengukur datanya. Nah, itu gitu ya. Nah, itu harus gitu ya. Karena nanti akan ada ukuran-ukuran yang ternyata kita nggak tahu datanya bagaimana. Karena di luar kontrol. Atau di luar rentang kendali. Yang ketiga, panduannya adalah actionable. Nah, apakah sejumlah tindakan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pencapaian KPI? Jadi KPI-KPI yang ditentukan, apakah bisa dijalankan oleh SDM-nya? Yang keempat adalah simple, mudah dijelaskan dan dikomunikasikan. Jadi harus simple. Ya, kalau bisa jangan lebih dari 10, 8 aja udah banyak sebenarnya. Kalau standar saya ya ibaratnya satu perspektif itu mungkin jangan 10 ya, kalau 10 10 10 40 kan gitu ya. Setidaknya nanti di KPI itu mungkin bisa 5 sampai 8 ya, terlalu banyak gitu. Perspektifnya ya nanti. Karena itu KPI perusahaan, tapi KPI individual jangan terlalu banyak nanti. Kredibel, apakah KPI-nya tidak mudah untuk dimanipulasi? Jadi pastikan KPI tidak mudah untuk dimanipulasi. Itu adalah panduan dalam pembuatan KPI, Bapak. Nah, di dalam KPI, ya kita mengukur hasil dan mengukur aktivitas. Maka ada istilah KPI results dan KPI proses. Artinya KPI yang mengukur pencapaian hasil akhir yang dituju oleh sasaran strategis, dan juga ada tipe yang kedua adalah KPI yang mengukur pencapaian proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai results. Ya, tentunya seperti ini Bapak Ibu. Contoh, ya, sasarannya adalah improve customer satisfaction on service, memperbaiki ya pelayanan customer agar customer menjadi puas ya. Jadi pelayanan kita ya terus ya membuat customer lebih happy. Kira-kira apa KPI result-nya?
KPI resultnya bisa Customer Satisfaction Index. Ya, berapa indeks atau angka kepuasan customer. Nah, itu bisa diukur. Misalnya skalanya 1 sampai 10. 1 buruk, 10 baik. Jadi contoh KPI-nya. Atau yang kedua bisa berapa jumlah customer yang komplain. Nah, kalau yang tadi 10 semakin 10 baik, 1 sangat buruk. Kalau number of complaint berarti semakin banyak, kebalikannya. Semakin banyak semakin jelek. Nah, itu gitu ya. Itu KPI resultnya. Kalau KPI prosesnya seperti apa? Ya, jumlah follow up call after product atau service delivery. Jumlah apa namanya SDM melakukan ya follow up. Nah, gimana Bu? Ya barangnya sudah sampai. Nah, kan kadang juga SDM lupa ya, melupakan atau lebih tepatnya lalai gitu ya. Kalau orang sudah beli ya sudah ditinggalkan. Tapi ini bisa dijadikan KPI gitu kan. Jadi jangan sampai melalaikan. Karena kalau kamu melalaikan follow up customer setelah mereka itu barangnya dikirim, maka akan berpengaruh terhadap sasaran strategis terkait dengan pelayanan ya customer satisfaction seperti itu. Atau yang kedua, ya penambahan sales revenue, increasing sales revenue, penambahan penjualan, ya kan? Apa KPI hasilnya? Sales revenue, ya kan? Berapa? 100 juta misalkan. Berapa? 1,2 M, ya misalkan gitu ya. Berapa dan sebagainya. Itu adalah sales revenue, KPI result, ya kan? Atau kalau KPI prosesnya gimana? Nah, misalkan jumlah kunjungan ke klien prospektif, berapa angkanya? Jumlah sales call yang dilakukan, biasanya ini telemarketing. Nah, ini berapa jumlahnya? Itu gitu ya. Nah, atau KPI untuk HRD, ya kan? Develop competent employee. Ini sasaran strategisnya. Maka sasaran strategis tidak boleh jadi KPI, tapi KPI harus nyambung dengan sasaran strategis. Maka contoh KPI resultnya adalah rata-rata skor kompetensi karyawan. Kita tidak mengukur kompetensi karyawannya dengan kualitatif, tapi skornya yang kita ukur lah, gitu ya. Nah, gitu. Atau prosesnya adalah jumlah pelatihan per karyawan per tahun, ya kan? Persentase karyawan yang merealisasikan individual development plan, ya. Jadi perencanaan pengembangan diri, ya itu juga berapa persentase semua karyawan kita kira-kira mau nggak mengembangkan diri, ya punya nggak perencanaan pengembangan diri. Nah, kalau yang merealisasikan itu kita hitung berapa persen yang sudah merealisasikan. Ini contoh-contoh daripada KPI hasil dari breakdown apa namanya strategic objektif atau sasaran strategi. Ya ini sama ya dengan tadi, kembali kepada mapping corporate balance scorecard map, ya kan, sebagai contoh. Jadi kesemuanya ini adalah sasarannya, ya, sasaran strateginya. Masing-masing sasaran strateginya kita buat KPI hasil dan KPI proses. Nah ini contohnya, misalnya gitu ya. Karena ada 4 perspektif. Bobotnya katakan 5, 25, 25. Kita bagi rata ya. Pada prinsipnya tidak harus bagi rata, tapi supaya mudahnya kita bagi rata. Misalkan gitu ya. Nah ini ya, sasaran strateginya ada 3. Dari 3, satu sasaran strategis melahirkan 2 KPI. Satu sasaran strategis lagi melahirkan 2 KPI. Satu sasaran strategis melahirkan 1 KPI. Gak apa-apa, ya kan? Nah, sehingga satu perspektif ini, kalau dia menjadi divisi finansial, dia cuma berapa KPI? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cuma 5 aja. Mudah diingat, ya kan? Profitability dalam bentuk rupiah, profitability dalam bentuk pertumbuhan persentase, revenue dalam bentuk rupiah, revenue growth dalam bentuk persentase, ya, sama overhead cost ratio. Ya, jadi
dalam bentuk persentase. Kira-kira rasio apa namanya biayanya itu kira-kira naiknya berapa persen, ya kan? Oke, misalnya perspektif customer juga, ya kan? KPI-nya Customer Satisfaction Index. Nah, ini gini. Terus market share per produk, persentase loyal customer. Nah, ini otomatis dari KPI kita bisa bedah berdasarkan sasaran strategis. Lalu kita tinggal tentukan targetnya masing-masing. Nah, ini biar nggak bingung, ini saya tampilkan atau saya langsung buat seperti ini atau saya langsung ke ini aja apa namanya tabelnya ini. Nah, ini nanti insya Allah Mbak admin boleh ya ini dibagikan ke peserta ya. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu ya. Misalkan ya. Nah, jadi contoh misalkan dari perspektifnya finansial, Bapak Ibu kelihatan nggak? Layarnya kelihatan? Kita coba zoom ya. Ini sih, kelihatan? Ini ya, kelihatan? Halo, Bapak Ibu. Mungkin di chat aja. Oke, kelihatan ya. Di chat aja ya. Oke, baik. Nah, ini tinggal dari sasaran strategis ini kita breakdown aja KPI-nya. Mungkin breakdown satu, breakdown dua, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu sasaran strategisnya, baik. Misalkan kita dari bawah juga boleh. Misalkan biasanya terlalu bosan ya kita bahas uang, 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 customer, customer. Coba kita dari HRD misalkan, bagian pembelajaran. Ya. Sasaran strategisnya apa? Misalnya pembelajaran. Sasaran strategisnya apa? Gitu kan? Mengembangkan ya kepuasan karyawan. Maka KPI-nya adalah indeks kepuasan karyawan. Targetnya 8. Nah, karena indeks itu 1 sampai 10. Ya, kalau pengen 10 ya sempurna, nggak mungkin kan? Ya, pasti kita tidak mungkin memuaskan semua karyawan. Tapi setidaknya kita indeksnya itu targetnya 8 gitu kan. Nah, nanti bagaimana cara mengukurnya? Kok muncul hasilnya 7,6? Di sini nanti ada bagian HRD atau bagian yang monitoring KPI itu membuat survei kepuasan karyawan. Nah, itu gitu. Nanti dari survei kepuasan karyawan nilainya nanti kan ada instrumen tentunya, bikin instrumen apa dan sebagainya. Nanti dinilai, oh si A kepuasan karyawannya 7,5, si B 8,5, si C dan seterusnya sampai semua jumlah karyawan sudah disurvei, akhirnya di rata-rata seandainya ketemunya 7,6. Nah, gitu ya. Sehingga skornya 95%. Karena dari target 95%. KPI ini bernilai positif. Kenapa? Semakin tinggi semakin bagus. Ya, nanti saya contohkan KPI yang bernilai negatif. Contoh, misalkan ini ya kan. Time to respond customer request, gitu kan. Karena dari perspektif bisnis proses itu ada peningkatan ya atau drive ya agar adanya permintaan ya. Maka ukurannya adalah ya CS-nya harus fast respon dong. Nah, kan gitu kan. Nah, atau bagian operation orderannya harus cepat dong. Nah, gitu ya.
Nah, ukurannya apa? Maksimal 24 jam harus beres orderannya. Misalnya gitu. Ternyata setelah di tracking, di rata-rata performanya, time to responnya, ternyata 25 jam ya melampaui dari target. Lebih besar, berarti semakin besar, semakin jelek, maka rumusnya diganti. Ya kan? Tapi kalau dia ini misalkan 23, terus dia akan langsung membaik. Nah, ini skornya ganti ya. Itu seperti itu kira-kira. Oke, jadi dari semua KPI ini, KPI itu adalah indikator performan, ya, key performance. Lalu kita harus tentukan targetnya, apakah targetnya dalam bentuk rupiah, dalam bentuk persentase, dalam bentuk indeks, dalam bentuk apa ukuran-ukuran kuantiti dan sebagainya. Nanti realisasinya ditulis di sebelahnya, baru nanti skornya itu disesuaikan apakah ini KPI positif atau KPI negatif. Nanti dari KPI positif dan negatif itu di rata-rata per apa namanya per ini per perspektif ya. Habis dari di rata-rata per perspektif dibuatkan dikalikan dengan bobot ini, ya kan? Kan bobotnya 25 semua ini, ya toh. Nah, ini 25 semua ini. Coba 100 nggak totalnya? Nah, 100 kan totalnya kan? Boleh nggak ini diganti bobotnya nggak 25 semua? Misalkan saya ingin finansial itu lebih tinggi. Ya, terus habis itu customer customernya itu dikurangi. Ya, ini juga dikurangi. Misalnya gitu. Pembelajarannya tetap boleh, ya kan? Yang penting hasilnya 100. Nah, nanti totalnya skornya dirubah di total ya kan ini dikali bobot. Nah ketika dikali bobot muncul per perspektif skornya sekian 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 begitu sehingga totalnya sekian itu gitu ya oleh itu ya itu cara simpelnya untuk kita bisa eh, membuat suatu KPI. Jadi relevan, pasti relevan. Kenapa? Sasaran strategisnya pakai balance scorecard. Ya, bertumbuh pasti bertumbuh karena di dalam balance scorecard itu kita integrasikan, kita koneksikan bahwa kalau pembelajarannya nggak jalan, pasti bisnis prosesnya bermasalah. Kalau bisnis prosesnya bermasalah, pasti customernya uring-uringan. Kalau customernya nggak puas, pasti nanti finansialnya nggak beres. Nah, itu karena apa? Balance scorecard. Jadi semuanya saling mempengaruhi. Seperti itu. Nah, itu gitu ya. Nah, oke. Jadi di dalam tabel BSC dan KPI tadi ketemu nih akhirnya skornya suatu perusahaan itu performanya 97,58. Ini yang dinamakan KPI perusahaan agak banyak karena semua elemen dibedakan. Nah, itu gitu. Nah, nanti yang KPI divisi bagaimana, yang KPI individu bagaimana? Nah, ini lanjutannya. Nah, coba cek-cek ini. Lanjut apa enggak ini? Zona belajar atau zona stres ini? Nah, coba di kolom komentar. On fire ya belajar, Masya Allah, Mas Tori. Sudah zona belajar. Oke, Bu Novi, Alhamdulillah ya, Bu Novi ya. Oke, Mas Diki belajar-belajar. Bu Nur Fatmawati belajar-belajar. Oke, belajar ya. Nah, ini adalah KPI perusahaan, Bapak Ibu. Cara hitungnya simpelnya seperti ini. Oke, nah, integrasi dan implementasi KPI. Kalau tadi istilahnya KPI perusahaan atau istilahnya corporate scorecard. Nah, bahasa kerennya aja, gitu kan. Nah, kita breakdown ke divisi scorecard. Kita nanti juga breakdown ke individual scorecard. Nah, tapi karena
mungkin durasi ya. Nanti kita akan kasih contoh di divisi scorecard dulu. Artinya, corporate scorecard itu dibangun dengan mengacu divisi scorecard dibangun dengan mengacu corporate scorecard. Jadi tidak lepas. Nah, sedangkan corporate scorecard dibangun dari visi misi dan strategi perusahaan, gitu kan. Nah, ini integrasinya seperti ini. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kita bikin KPI langsung sales nanti kayak gini ya kamu ya, canvassing kayak gini ya. Ini nggak ujuk-ujuk itu. Tapi semuanya diturunkan dari visi misi strategi perusahaan lalu menjadi corporate scorecard atau KPI perusahaan diturunkan menjadi KPI divisi dan diturunkan lagi menjadi KPI job desk atau KPI individu. Nah, itu seperti itu, ya kan? Contoh, misalkan kita bicara divisi financial mapping template, ya, template-nya misalkan seperti ini, ya kan? Nah, walaupun divisinya finansial, bukan berarti yang diurusi finansial toh. Tapi di dalam finansial, dia ada perspektif customer-nya, ada perspektif finansial internal prosesnya, ada perspektif pembelajarannya juga. Nah, itu gitu ya. Nah, itu gitu. Misalkan mengembangkan strategi dan kompetensi finansial, kompetensi fungsional finansial. Itu seperti apa? Ada nggak KPI-nya? Oh, ada. Berarti timnya harus mengikuti training-training finansial. Misalkan nanti training tentang bagaimana menjalankan akurat, training tentang bagaimana misalkan mengatur keuangan, manajerial keuangan misalnya gitu, manajemen aset misalnya gitu ya. Mohon maaf suara saya agak ini ya, serak-serak basah ya. Atau ada pengukuran sasaran strategisnya menggunakan teknologi untuk memperbaiki ya informasi tentang keuangan. Oh, berarti ada sasaran itu ya. Akhirnya diukur dari segi pembelajaran berapa divisi, berapa orang, ya prosentasenya, ya orang yang bisa menggunakan teknologi software macam-macam ya. Softwarenya bisa akurat, bisa iPOS, bisa apa kan gitu. Diukur seberapa banyak SDM yang bisa menerapkan teknologi tersebut misalkan gitu ya. Atau dari segi pembelajaran adalah mempromosikan ya budaya yang berfokus pada customer. Nah, mempromosikan budaya yang fokus pada customer. Apa budayanya? Transparan, kemudian apa selalu ngasih struk misalkan ya. Struk apa kasih itu ya. Tas itu ya. Jadi seperti itu jadi budaya. Nggak ujuk-ujuk semua transaksi customer uangnya diterima tapi nggak dikasih bukti transaksi, ya kan? Itu kan nggak baik sebagai budaya dan sebagainya. Nanti finansial ini dan sebagainya. Mungkin ini nanti bisa saya buat ini ya sebagai apa namanya tanya jawab saja karena kalau saya contohkan satu persatu sepertinya lebih menarik kalau nanti Bapak Ibu langsung tanya jawab aja gitu ya. Marketing pun sama Bapak Ibu, ya kan? Divisinya juga nanti dibikinkan apa namanya divisi scorecard. Nah, seperti ini sasaran strategisnya kurang lebih, ya kan? Boleh dirubah, boleh ditambahi, boleh tergantung apa? Tergantung ya itu tadi korporat scorecard tadi ya kalau di perusahaannya bagaimana lo arahan untuk divisi marketing arahnya gimana ya kan mau naik penjualan berapa nanti tingkatkan brand image-nya bagaimana mau dan sebagainya itu gitu ya HR juga sama ya Bapak Ibu ya di sini juga ada mappingnya ya dan tergantung dari apa perusahaannya arahan gimana sehingga divisi akan menyesuaikan gitu kan bahkan divisi IT mungkin juga ada seperti ini ya. Oke. Nah, integrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Individual scorecard-nya gimana? Sama, polanya sama. Tinggal nanti individualnya masuk ke dalam divisi mana, ya kan?
Nah, tinggal nanti dibuatkan yang apa KPI-nya itu ruang lingkupnya hanya untuk dia sendiri, ya, atau hanya untuk personal dia sendiri. Itu seperti itu. Oke, implementasi yang paling kunci adalah bagaimana mengkomunikasikan KPI itu kepada tim, Bapak Ibu. Nah, terkadang kita itu pada saat penyusunan KPI itu tidak melibatkan semua tim. Nah, katakanlah sudah bagus, katakanlah ya masih mending ya yang ngerjakan HRD atau yang ngerjakan pimpinan saja, gitu ya. Nah, perumusannya tidak melibatkan tim, lalu penyampaiannya mereka akhirnya tidak paham, ya kan? Maka perlu kita itu menyampaikan secara keseluruhan. Minimal kita juga mendengarkan dari aspek tim juga dalam proses perumusannya. Perumusan melibatkan tim, penyampaian ke tim harus dijelaskan tidak hanya indikator performanya, melainkan kenapa dan arah perusahaan ke arah mana. Supaya mereka paham bahwa KPI ini bukan hanya sekedar kita bikin bonus loh ya, tapi kita juga membangun semacam sistem ya bahwa kita itu ingin mencapai tujuan dan kita kepingin perusahaan kita maju bersama, berkah bersama, sejahteranya bersama. Nah, kira-kira gitu. Sehingga akhirnya tahu kenapa kok dalam penyusunan KPI yang dibahas tidak hanya sekedar divisi marketing saja. Karena semuanya punya kontribusi yang sama, kontribusi yang juga tidak kecil, maka dijelaskan bahwa finansial itu juga berkontribusi, marketing berkontribusi, HR berkontribusi, operation sangat berkontribusi, ya, seperti itu. Jadi penyampaiannya harus clear dan dijelaskan bahwa ini adalah bagian agar mereka tidak hanya fokus pada individu saja, melainkan pencapaian proses individu mempengaruhi pencapaian proses divisi. Pencapaian divisi mempengaruhi pencapaian perusahaan. Jadi tujuan bersama. Ya. Yang kedua, kunci yang kedua adalah adanya pelatihan dan pengembangan yang terstruktur. Ya. Jadi pelatihan terencana untuk meningkatkan pemahaman tim mengenai KPI, jadi harus berkala, tidak serta-merta ada KPI baru rilis, baru launching, disosialisasikan, lalu ayo kamu nggak achieve, kamu nggak perform, kamu underperform gitu, nggak, harus ada maintain. Ya, jadi training, pengembangan keterampilan perlu agar tim yang ada di dalam perusahaan kita tetap relevan dengan KPI yang sudah kita tetapkan. Otomatis kalau timnya relevan, maka divisinya juga pasti akan relevan dan perform. Kalau divisi dan timnya relevan dan perform, maka perusahaan pasti akan bertumbuh seperti itu. Nah, dalam pemantauan nanti kita bisa pakai tools macam-macam gitu ya. Ada juga kemarin itu yang mempromokan gitu ya software-software berbayar yang itu di dalamnya juga bisa kita masukkan KPI-KPI, indikator-indikator yang itu mereka langsung hitungnya otomatis dan juga ada dashboardnya dan sebagainya. Nah itu ada yang berbayar ya, ya itu juga bisa pakai seperti itu. Lalu yang kedua, KPI itu juga bisa disesuaikan, Bapak Ibu. Artinya seandainya misalkan dalam perjalanan KPI mau dirubah untuk dinaikkan boleh, ya itu tidak haram. Artinya bisa disesuaikan, bergantung pada review, bergantung pada hasil evaluasinya seperti apa. Nah, dia analisa tren KPI, kita juga bisa lihat dari feedback dari tim, ya, untuk kita identifikasi KPI yang tidak relevan apa, lalu kita kembangkan kepada KPI yang baru, ya, sesuai dengan
kebutuhan bisnis kita, sesuai dengan perubahan pasar kita, sehingga KPI menjadi lebih efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya. Nah, ini juga saya lampirkan secara umum, mungkin ini sudah bisa langsung masuk tanya jawab. Pada prinsipnya nanti akan ada tantangan dalam implementasi KPI gitu ya. Jadi seperti itu. Ini kondisinya juga. Oke, sebelum mungkin saya untuk simpulkan ya, saya akan buka sesi untuk studi kasus atau tanya jawab. Nah, mungkin saya kembalikan kepada Mbak Ainia ya, coba Mbak Aina ya, Mbak Ya. Aina mungkin dipandu untuk tanya jawab. Barangkali ada audien yang bertanya. Silakan, Siap, Aina. Coach. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa tentang KPI di malam hari ini. Namun, bisa sambil disiapkan ya, teman-teman, untuk pertanyaannya. Nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar saja. Namun, sebelum itu, saya mohon izin, Coach, untuk dapat share screen Boleh, silakan. sebentar. Oke, jadi teman-teman, uh, bisa disimak sebentar. Ada yang bisnis. Nah, apa saja sih itu? Next. Yang pertama, tidak punya roadmap bisnis, paham angka dan keuangan bisnis. Dan yang ketiga, Anda yang paling sibuk dan paling pintar sendiri. Nah, kita akan bahas di poin nomor 3, yaitu Anda yang paling sibuk dan paling pintar sendiri. Banyak pemilik bisnis semangat upgrade diri, seperti ikut workshop, seminar, training di sana-sini, update skill dan wawasan, tapi sesampainya di kantor malah muncul masalah besar, kesulitan mendelivery ilmu dan strategi ke tim. Akhirnya terjadi ketidaknyambungan. Nah, apa yang dipelajari dan direncanakan di kepala owner tidak sampai atau tidak dipahami dengan baik oleh tim. Kompetensi antara owner dan tim jadi jauh berbeda. Owner berkembang, tapi tim jalan di tempat. Nah, kalau dibiarkan, inilah akibatnya. Owner tetap harus turun tangan di hampir semua hal. Tim jadi pasif, kurang inisiatif, bahkan merasa bingung. Pertumbuhan bisnis terhambat karena hanya bergantung pada satu orang, yaitu Anda sendiri. Next. Benar atau tidak sih sering merasakan hal seperti ini, Bapak Ibu semuanya? Coba kita cek dari beberapa data riset. Ada riset dari Harvard Business Review yang bilang kalau pemimpin terlalu mendominasi pengetahuan dan tidak berhasil mentransfer ilmu ke tim, akan terjadi bottleneck atau sumbatan pertumbuhan. Hanya 15% sampai 20% karyawan merasa engage, ngerti, kita banyak belajar, tapi lupa kalau tim belum dapat transfer ilmu yang sama. Ini menciptakan frustasi, owner merasa tim nggak ngerti-ngerti, padahal root cause-nya adalah kegagalan dalam mendelegasikan pengetahuan dan skill. Next. Nah, hal ini yang melatar belakangi program Sekolah Manajer hadir memberikan kunci jabatan antara owner dan juga tim. Menunjukkan kompetensi, leadership, dan tanggung jawab di level manajerial sehingga bisnis bisa bukan Superman. Untuk visi program sekolah manajer sendiri, manajerial yang bertumbuh, mandiri, dan juga mampu menjalankan visi perusahaan tanpa bergantung penuh pada owner. Next. Jadi, teman-teman, awal mula program skala manajer itu hanya diperuntukkan untuk klien profesional pendampingan dengan perusahaan minimal 100 tim yang diikutkan. Nah, di sini ada dokumentasi dari beberapa perusahaan, ada dari Ayam Goreng Nelongso, Alif Bakery, ada Sanggar Liza, Pop Jasa, Solusi Perajinan Usaha, ada The Pondok Digital, Bujang, dan juga next.
Nah, seiring berjalannya waktu, banyak permintaan untuk kelas publik untuk mentraining tim atau manajernya. Maka dari itu, selanjutnya CRI University membuka program sekolah manajer secara umum bertujuan untuk mengupgrade skill dan juga kompetensi tim atau manajernya. Di sini ada dimulai dari batch 1 di tahun 2022, 2 di 2023, 3 di 2024. Dan di sini sudah tercantum juga dari beberapa perusahaan yang diikutkan. Nah, kabar bahagianya batch 4 akan hadir di bulan ini. Program Sekolah Manager How to be a Professional Manager merupakan program pengembangan manajerial berdurasi 11 bulan yang dirancang khusus untuk membentuk tim manajerial yang profesional, mandiri, dan mampu menjalankan visi perusahaan dengan efektif. Siapa nih yang ingin ikut kelasnya? Boleh dong komen. Dan ini sudah sekolah manajer selama 11 bulan yang dimulai dari pertemuan pertama yaitu terkait basic managerial mulai dari bulan ini di tanggal 12 sampai 13 April dan untuk pertemuan kedua di bulan selanjutnya ada yaitu terkait leadership skill. Next. Why? Kenapa harus mengikuti program sekolah manajer? Tentunya terstruktur dan sistematis, berbasis praktek dan implementasi, berorientasi hasil, meningkatkan kemandirian tim, dan juga membangun jembatan visi. Siapa sih yang menjadi aktif yang ingin meningkatkan kompetensi profesional mereka? Calon manajer atau key staff yang disiapkan untuk memegang peran lebih besar di kepemimpinan yang kuat dalam perusahaannya. Untuk pelaksanaan agendanya sendiri di pertemuan kedua akan dilaksanakan di bulan Mei di tanggal 28 sampai 29 dan waktunya dimulai dari jam 8 hingga jam 5 sore berlokasi offline di Kota Batu. Coba Cung nih, siapa yang ingin ikut kelas sekolah manajer? Next. Untuk investasinya sendiri, oke ini ada Kak Tarik, luar biasa sekali. Investasinya sendiri yaitu di harga 22 juta yang berdurasi 11 bulan untuk per orang ya. Setiap bulannya diadakan selama 2 hari dan ada pertemuan online untuk review tugas. Khusus untuk rekan-rekan yang segera take action pada malam hari ini, kami berikan harga spesial diskon 40% hingga tanggal 20 Mei 2025. Dari Rp3.200.000 selama 10 bulan. 10 bulan. Dan jika Mbak Aina masih connect? Halo, mungkin bisa dibantu untuk host CRI University. Oke ya, Bapak Ibu mohon bersabar. Oke, ternyata ada kendala teknis sinyal ya. Itu sekilas ya penjelasan dari kampus manajer, tempat di mana Bapak Ibu bisa belajar sekaligus
bersama timnya, mengirimkan timnya. Jadi eh, belajar secara terstruktur dan terstruktur. Nah, apakah Mohon sudah maaf, berbahasa? Coach. Oke, siap. Sinyalnya. Silakan Mbak Ena langsung di take over lagi. Siap. Oke, jadi saya dia 11 bulan yaitu 13.200.000 rupiah di harga promo. Yang masih bingung bisa ambil di satu pertemuan yaitu di harga 4.500.000 rupiah. Untuk rekan-rekan yang segera take action itu bisa langsung mendapatkan promo yaitu di harga 2.500.000 rupiah saja. Oke. Nah, yang mau dan berminat untuk mengikuti program sekolah manajer akan didapatkan yaitu ada konsumsi, coffee break, goodie bag, modul materi, ATK, dan juga free penginapan. Dan tentunya seluruh margin program sekolah manajer akan digunakan untuk pembangunan sukses berkah camp di Kota Batu. Oke, siapa nih yang mau berminat untuk mengambil peran pada malam hari ini? Bisa mendapatkan potongan diskon 5% dan bisa dan sudah include dengan fasilitas penuh. Langsung bisa dihubungi di nomor yang tertera dari daftar sekolah manajer. Oke, dan teman-teman, sebelum kita lanjut ke Q&A, saya ada pengumuman spesial nih. Seperti yang sudah disampaikan di flyer acara, bahwa ada dua pendaftar pertama di webinar yang akan mendapatkan hadiah spesial, yaitu buku Super Lim. Dan pada malam ini akan mendapatkan hadiah tersebut adalah Kak Dani dan juga Ibu Nur Fatmawati. Selamat kepada Kak Rizal dan juga Ibu Nur, bisa mengirimkan alamat lengkapnya melalui nomor WhatsApp admin agar bisa proses untuk pengiriman hadiah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Langsung kita beralih ke sesi Q&A. Ada Apakah nggak ini sudah Mas ada Rizal sama Bu siapa tadi? Bu Nur Fatmawati? Bu Nur Fatmawati sama Mas Rizal. Hadir nggak ini di Zoom? Tadi saya sudah melihat nih, Coach. Ada di Zoom. Sini, Mak. Oke, Mas Rizal hadir ya. Tinggal Bu Nur ini. Oh, Bu AI ya. Hadir semua, luar biasa. Oke, hadir ya. Nyimak ya. Oke, siap, siap, siap. Nah, kirim alamatnya, Bu. Nah, kalau enggak, hadiahnya tak ambil ya. Oke, Peserta Bapak sangat Ibu, baik. silakan barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan KPI tadi, ya, sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, ya, untuk mungkin ada studi kasus di perusahaannya, ya, yang mungkin bisa kita bahas di forum ini. Ada, Bapak Ibu? Ya, Bisa langsung dikirim di komentar Ibu yang kita open sudah mic mungkin, menyampaikan. barangkali kalau ngetik kelamaan gitu ya, open mic aja, Iya, ya siap. apa? Ya. Bisa langsung Ah, open mic. atau semuanya udah rapi nih, jangan-jangan. Nah, semuanya kalau Kalau bikin nggak ada, BSC nggak pakai balance scorecard nggak? Atau baru dengar balance scorecard? Silakan Pak oke ini Arif. sudah. Saya izin bacakan ya, Coach. Ini silakan. Pertanyaannya, KPI sudah dibuat di tahun 2025. Kemudian di tengah jalan di bulan April ada hal yang membuat KPI sudah tidak relevan. Apakah harus langsung direvisi? Oke, bisa lebih spesifik Pak Arif mungkin. KPI apa yang tidak relevan? Gitu ya. Pak Arif bisa silakan open mic. Baik, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arik. Jadi kadang bisnis itu kan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Misalkan hari ini adalah di tempat kami kerja itu kebetulan saya bekerja di galangan kapal. Nah, Oke. ketika KPI di tahun 2025 kita sudah menarget beberapa item KPI terkait dengan apa namanya pembelian barang-barang yang notabene nilai harganya itu dipengaruhi oleh margin harganya itu dipengaruhi oleh kondisi apa namanya pajak pajak luar negeri dan sebagainya karena barangnya adalah impor. Nah, berarti nilai apa namanya nilai target KPI kita di apa namanya di pendapatan sales kan berarti kan berpengaruh. Jadi apa namanya target kita itu harus dirubah berapa nominal nominal berapa yang harus kita dapat gitu. Nah, itu apakah harus di bulan itu harus kita rubah atau menunggu beberapa bulan lagi atau KPI itu harus ada evaluasi selama entah 6 bulan sekali atau harus 1 tahun sekali dan sebagainya. Seperti itu, Coach. Terima kasih. Oke, siap, siap. Nah, izin menjawab ya kalian. Jadi karena dipengaruhi oleh yang itu, apakah perusahaannya itu berubahnya itu apa ya, eh, cepat gitu perubahannya, regulasinya cepat Uh, berubah atau jadi tetap harus mengamati kondisi dolar. Apakah dolar itu semakin naik atau semakin rendah gitu, Pak. Anu, Coach. nah, saya mungkin menjelaskan dengan kerangka ini ya Pak Arif ya. Jadi kalau ibaratnya itu KPI itu sebenarnya kita dipengaruhi oleh sasaran strategis. Nah, sasaran strategis kita ambilnya dari strategi mapping visi misi tadi kan. Nah, itu biasanya kita menentukannya itu paling tidak kan satu jangka panjang. Nah, dan minimalnya itu 1 tahun biasanya. Jadi kalau KPI itu ukurannya itu biasanya 1 tahun ganti. Nah, tapi kalau ada perubahan di bulan itu tidak terlalu apa di ini apa namanya tidak terlalu diperhitungkan. Hanya mungkin nanti pokoknya dalam 1 tahun harus sekian, misalkan gitu ya. Nah, jadi cocok untuk perusahaan-perusahaan yang pekerjaannya bisa diprediksi. Itu pakai KPI. Pakai KPI itu istilahnya paling tidak ya pergerakannya dalam 1 tahun itu tidak terlalu signifikan, ya kan? Tapi kalau misalkan gitu kan, berarti karena ada kejadian luar biasa, entah COVID, entah apa kan gitu ya. Nah, itu boleh diganti. Nah, atau kalau memang perusahaannya memang dia itu bersifatnya itu jangka pendek ini misalkan contoh online ya, online itu kan gitu ya, misalnya apa bisnis-bisnis online gitu ya. Itu dia nanti lebih cocoknya pakai OKR gitu kan. Nah, nanti kita bahas karena apa by project atau bisnisnya yang jasa project itu OKR lebih enak. Karena project satu sama project lainnya itu kan jangkanya pendek-pendek. Nah, itu gitu. Nah, sekarang dengan ini divisinya di apa? Pembelian ya. Apa di divisi apa? Di purchase pembelian. Pembelian kan? Ya, Nah, pembelian. kalau pembelian ini sebenarnya nanti kalau misalkan pembelian kan intensitasnya berapa minggu atau berapa bulan biasanya? Biasanya itu setiap hari harus ada pembelian. Kalau ya ada yang consumable, ada yang barang-barang memang untuk project dan sebagainya. Nah, yang kaitannya sama produk-produk kita yang harus impor itu kan barang-barang custom, barang-barang apa namanya, barang-barang yang di Indonesia itu jarang ready karena memang harus 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 indent di luar negeri. Ya mungkin 1 bulan 2 kali, 1 bulan bisa kadang 3 kali gitu. Atau tidak Nah, apa namanya. jadi itu yang luar negeri tadi, yang impor tadi kan? Ya, Ya, yang betul. jadi yang apa namanya kita bisa prediksi itu KPI itu
secara umum nanti 1 tahun. Nah, tapi yang mungkin kalau yang proyekan itu tadi, yang impor kan proyekan kadang kalau biasanya impor kan kadang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bahkan ya tergantung itu juga Betul, kan betul. jadwal kapal dan juga macam-macam kan itu. Nah, kalau yang seperti itu, yang impor itu saran saya nanti pakai OKR aja, karena nanti mengukurnya berdasarkan proyek, ya kan. Siap. Tetapi yang impor itu bisa nggak di KPI kan? Bisa dari OKR itu, misalkan gini, kan nanti sampean kan impor itu kan banyak barang ya, misalkan nanti kan sampean pasti impornya nggak sekali 2 kali kan, misalnya ada beberapa proyek, katakanlah 10 proyek gitu kan, itu pakai OKR-nya, sehingga nanti masing-masing proyek itu standarnya akan beda. Nah, di KPI-nya itu adalah prosentase keberhasilan impor. Nah, misalnya gitu. Tadi 10 kali impor itu yang berhasil tepat waktu itu berapa? Itu KPI-nya di sana aja. Jadi misalkan 1 bulan ini harus kan proyeknya kan kan ngitungnya kan 1 tahun ya. 1 tahun itu misalkan Anda impor 10 kali, ya kan? Betul, betul. Tapi untuk satu proyek impor itu kan ada objektif key result, ya OKR-nya itu berapa salesnya, ya kan? Kan Betul. gitu. Itu kan ganti-ganti itu, nggak apa-apa itu karena OKR kan. Tapi KPI-nya adalah dari 10 proyek itu tadi sampai yang berhasil berapa. Misalkan targetnya yang berhasil 90% harus berhasil impor, 1% gagal masuk ke tahun depan nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah 90%, nah KPI-nya jelek. Nah, itu nanti KPI-nya masuknya ke sana. Mengukur keberhasilan project impor. Prosentase keberhasilan project impor. Sedangkan OKR-nya by project. Misalkan OKR produk apa, Pak? Yang impor itu, Pak? Spare part kapal, spare part. Jadi, Spare kapal, baling-baling kapal, siap, proyek kedua baling-baling kapal, proyek ketiga rantai kapal gitu ya, proyek siap. ketiga apa gitu kan. Nah, Betul, masing-masing betul. proyek kan sampai tentukan sendiri objek result pakai OKR, ya kan, beda-beda tergantung nilai tadi apa yang dipengaruhi dolar dan sebagainya itu pakai OKR. Masing-masing proyek beda walaupun dalam pembelian divisinya pembelian. Tapi KPI-nya pembelian itu adalah 90% keberhasilan proyek impor. Itu gitu ceritanya. Mainnya gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, sudah terkopi. Ada gambaran, Coach. Terima Ada kasih. gambarnya. Oke, siap, Siap, siap. siap. Terima kasih Mas Arif. Masya Allah. Ini berarti jenengan ini suplai Titanic juga mungkin ya. Enggak ya, Mas? Luar biasa. Ada lagi mungkin selain Pak Arif? Nah, mungkin udah mulai agak panas ini ya. Mulai kebuka. Ini mohon maaf, semuanya owner atau ada yang tim ini? Semuanya owner ya? Ya, ini ada yang tim nggak? Maksudnya ada yang eh, ikut pelatihan staff ya? Ownernya ikut juga Mas Tori? Saya staff. Oke, oke, staffnya dikirim ya berarti ya. Nah, enggak, Pak, owner goods. Oke, ada. Saran saya kalau belajar begini-begini enak belajar itu paling enak berdua. Nggak harus berdua ya, bertiga, berempat nggak apa-apa. Ya, karena ini ilmunya adalah ilmu istilahnya terapan, gitu kan. Jadi bukan business owner saja. Business owner perlu tahu, ya, tapi untuk mengeksekusinya perlu tim. Jadi harapannya sih berdua, bertiga, berempat. Artinya owner nggak sendirian. Tapi kalau owner nggak bisa, ya minimal kirim tim 1 2, ya begitu. Yang nggak boleh adalah baik owner, baik timnya nggak ikut belajar. Nah itu berat, ya kan? Jadi saran saya itu, ya boleh silakan diskusi apa mungkin bisa dibantu, mungkin kendala ya.
Ya, Pak Rizal, nanti baca-baca bukunya ya untuk ini ya, apa namanya, Super Team. Bukunya bagus itu, kolaborasi antara tiga penulis ya, Coach Ridwan, Joko, dan juga Coach Rama ya. Bagus. Ya. Ada lagi Mbak yang mau bertanya? Silakan mau open game ya, atau masih ini ya, masih zona belajar ya. Jadi mungkin dikembangkan ya. Coba aja nanti, saran saya mungkin, divisinya yang staff tadi ada HRD dan sebagainya. Coba nanti buka lagi tentang BSC ya. Mungkin browsing-browsing, atau mungkin nanti bisa diskusi sama saya, boleh teman-teman. Ya, jadi nanti lebih dalam lagi. Itu lebih mudah Anda nanti menetapkan KPI karena dari BSC sudah di mapping. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu, ya saya izin untuk closing statement ya Mbak Salsa ya. Panggilannya Mbak Salsa ternyata ya. Gimana Mbak Salsa? Terlihat, Coach. Iya, ini berarti langsung ini ya, saya simpulkan ya Mbak. Siap, Coach. Baik ya, oke, izin ya. Jadi mungkin masih proses pencerna istilah-istilah baru terkait dengan KPI maupun saya memperkenalkan BSC, Balance Scorecard, yakni bagaimana suatu alat untuk kita tahu mengukur ya tidak hanya performa perusahaan, performa divisi, tapi juga performa individu. Tentunya dengan waktu yang terbatas, kurang lebih 2 jam ini, kita tidak bisa membahas secara tuntas dan dalamnya. Tapi insya Allah ini sudah memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman, untuk bisa punya gambaran cara menentukan KPI agar bisnisnya relevan dan bertumbuh. Nah, itu the power of KPI ya teman-teman. Dengan kita itu tahu sesuatu yang bisa kita ukur, maka perusahaan akan bisa kita atur. Dengan kita tahu bahwa kinerja kita bisa ukur, maka perusahaan bisa kita rubah. Dan dengan kita tahu perusahaan itu bisa kita ukur, maka perusahaan tersebut akan bisa kita perbaiki. Sehingga Bapak Ibu, KPI berperan penting dalam suatu strategi bisnis. Memungkinkan perusahaan untuk mengukur pencapaian tujuan, untuk identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Ya, tidak ada yang bisa kita ukur kalau misalkan kita tidak bisa mampu mengukurnya, ya, maka kita tidak bisa mampu mengaturnya, maka kita juga tidak bisa mampu merubahnya, dan kita juga tidak bisa mampu memperbaikinya. Nah, dengan BSC, ya, KPI tersebut akan tetap relevan dengan keadaan finansial perusahaan, dengan keadaan perkembangan customer, dengan proses bisnisnya, dan juga pertumbuhan SDM-nya. Sehingga 4 perspektif yang ditawarkan oleh BSC itu membuat keseimbangan dalam suatu perusahaan yang biasanya hanya condong, katakanlah, bicara marketing dan sales atau keuangan, tapi dengan BSC kita semuanya. Jadi front office, back office, ya kan? Marketing, sales, keuangan, produksi operasional, dan HRD juga kita perhatikan. Seperti itu. Sehingga relevan, ya, lebih seimbang, dan sasaran-sasaran strategisnya bisa lebih terefektif. Ya, maka langkah selanjutnya adalah jika Anda sudah menentukan KPI yang tepat, KPI yang relevan, dan KPI tersebut bisa mengantarkan pada pertumbuhan perusahaan, maka jangan pernah berhenti menyempurnakan KPI secara berkala. Minimal 1 tahun sekali harus membuat rapat ya untuk merumuskan KPI yang baru, minimal 1 tahun sekali ya. Tapi tiap bulannya tetap dimonitoring, tetap dievaluasi. Nah, dengan penyempurnaan KPI
ya secara berkala, maka kita akan bisa memastikan bahwa empat perspektif tadi tetap relevan dan efektif. Sehingga tujuan serta strategi itu nanti tetap menjadi acuan. Jadi nanti akan diinovasikan, ya kan, dalam pengukuran kinerja, inovasi dalam mengukur dalam dengan menggunakan teknologi baru, dengan data analitik, ya metode baru yang membantu organisasi mendapatkan pemahaman, wawasan yang mendalam dalam ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah mengambil keputusan yang lebih baik, strategi yang lebih baik, ya cara-cara yang lebih inovatif, lebih progresif, lebih growing, ya itu seperti itu. Nah, namun yang perlu diingat ya bahwa hanya dengan menentukan KPI saja itu tidak cukup, Bapak Ibu. Mungkin kita sudah punya strategi, kita sudah punya goal dan KPI, terus kita juga sudah buat reward kan gitu ya. Apakah performa otomatis langsung melonjak? Ya melonjak, tapi ya untuk lengkapnya kita harus lengkapi dengan SDM-nya, kompetensinya harus dinaikkan, kulturnya, budayanya itu harus menjadi support system yang baik, dan yang paling penting adalah leadernya. Baik business owner, baik top management harus menjadi contoh bahwa dalam mengimplementasikan KPI perlu pengawalan dari kepemimpinan mereka. Sehingga 6 faktor ini kalau dijalankan semuanya maka performan perusahaan, performan divisi, dan performan individu pasti akan meningkat, ya kan? Sehingga perlu kita pahami bahwa KPI tidak hanya dalam tataran konsep, tapi dalam implementasi melibatkan kompetensi yang bersangkutan, apresiasi dan reward, budaya, serta yang paling tidak kalah penting adalah kepemimpinan, ya kan? Ya, seperti peribahasa, ya jika ya, satu orang singa dengan sekawanan domba, maka domba tersebut akan belajar mengaum. Tapi sekawanan singa jika dipimpin dengan seekor domba, maka singa tersebut akan belajar mengembek. Ya, nah itu pentingnya leadership dan itu pentingnya juga mengimplementasikan KPI. Ada faktor-faktor yang lain yang harus diperhatikan. KPI tidak cukup teman-teman, sehingga harus dikolaborasikan dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Baik, itu mungkin penutup dari saya. Kira-kira insight apa yang Anda dapatkan hari ini? Silakan Anda ya ikat ya ilmu dengan tulisan dan Anda supaya tidak lupa akan ilmu itu, maka Anda tulis insight apa yang Anda dapatkan hari ini. Ya, boleh tag saya, nanti kita sharing, boleh tanya-tanya, mungkin WA saya juga boleh. Nah, mudah-mudahan ya ilmu yang Anda tuliskan tadi itu bisa Anda praktekkan. Karena Coach Ridwan selalu berpesan pada kami sedaging-dagingnya ilmu ya sedaging-dagingnya ilmu ya. Jadi kalau daging itu ya kalau dia tidak diolah maka dia akan menjadi daging yang basi, daging yang busuk. Ya maka apa? Daging pun tidak bisa kita makan. Sama halnya dengan ilmu, sedaging-dagingnya ilmu teman-teman, manakala ilmunya tidak diikat dengan tulisan dan tidak dipraktekkan dan tidak diajarkan kepada timnya, maka ilmunya tidak akan membawa perubahan kepada perusahaan kita. Seperti itu. Terima kasih apabila ada kesalahan, ucapan atau hal yang tidak disengaja maupun yang disengaja itu murni dari saya, mohon dimaafkan khilafnya, dan apabila itu merupakan suatu kebenaran hikmah semata-mata itu datangnya dari Allah. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Coach Arvin di sesi webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Coach Arvin atas ilmu dan juga insight yang sangat bermanfaat. Semoga bisa langsung diterapkan oleh teman-teman semuanya dalam bisnisnya masing-masing. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif berpartisipasi, baik bertanya maupun yang setia menyimak hingga akhir. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat yang besar dan jadi langkah awal untuk pertumbuhan bisnis yang lebih baik lagi. Akhirnya kata, saya Aina Salsabila, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara pada malam hari ini. Foto dulu ya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Coach? Foto mungkin. J, sebelum kita tutup, bisa foto terlebih dahulu. Kita Open akan dokumentasikan webinar pada malam hari ini. Bisa on cam semuanya, teman-teman. Disiapkan senyum terbaiknya. Oke, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, boleh. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Coach Arvin. sama-sama Mbak Salsa. Boleh, bisa lah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih. Inilah Mbak ya. Siap, Makasih. Coach. Terima kasih banyak, Coach.